Kamu pernah nemuin atau ngalamin masalah yang gak selesai-selesai atau gak ada solusinya gak sih? Kalau iya, pernah ngecek gak sih kenapa kok bisa kayak gitu? Dan ternyata ada serangkaian peristiwa dalam tubuh yang gak kita sadari udah terjadi selama kita mengalami sebuah masalah, yang bisa nyebabin kita bereaksi positif maupun negatif. Jadi simak baik-baik video ini ya sampai selesai. Iya, sebelumnya kenalin dulu ya, namaku Wulan. Di channel ini kita akan berbagi tentang segala hal yang terjadi di sekeliling kita, yang berkaitan tentang edukasi maupun sebuah pengalaman. Kalau kau pengen sharing, punya pengalaman atau punya tambahan tentang video ini, langsung tulis di kolom komentar ya, agar kita bisa saling memberikan feedback positif dan bisa saling berkomunikasi untuk membahas segala hal yang kita ingin tahu. Aku harap setiap pesan di video ini bisa nyampe ke kamu. Gak banyak nih ya orang-orang yang mampu menceritakan sesuatu yang sedang dialami. Kebanyakan dari mereka nih sebenarnya tahu masalahnya apa. Bahkan sadar kalau masalah yang sedang dihadapi itu gak bisa ditangani sendiri. Kekacauan yang dialami kadang membuat seseorang malah jadi males gitu buat ngadepin suatu masalah. Salah satu penyebabnya sih kadang mau gak mau kita harus terjun lagi ke topik masalah itu, mengungkit yang sudah terjadi dan bahkan mengorek hal-hal yang gak membuat nyaman. Bagi sebagian orang, itu mungkin fase yang melelahkan. Makanya banyak dari kita kadang lebih memilih jalan pintas seperti lari dari masalah, menyalahkan orang lain atas masalah yang sebenarnya kita bikin sendiri, menjadi manipulatif, atau bahkan dipendam yang resikonya suatu saat bisa meledak. Kadang juga masalah besar yang ada itu dikarenakan masalah-masalah kecil yang kita biarkan semakin menumpuk dan kita anggap remeh. Contoh kecilnya gini, gitu doang, ntar juga baik sendiri. Gitu aja, ntar juga berhenti sendiri kan. Sampai lama-lama timbul masalah baru. Kebiasaan kayak gini bisa banget bikin kita kewalahan atau bahkan stres sendiri kalau dibiarin lama-lama. Jadi solusinya apa sih sebenarnya? Yang pertama, jangan ragu untuk minta pertolongan orang lain. Gak usah malu buat cerita. Temuin orang-orang yang menurutmu paling bisa dipercaya, orang yang bijaksana. Dalam hal ini gak harus orang-orang yang usianya jauh lebih tua di atasmu ya. Yang masih muda pun banyak kok yang sudah bisa berpikir bijak. Bisa juga dengan seorang psikolog, kalau kamu sudah ngerasa beban masalah yang kamu tanggung benar-benar berat. Jadi bukan dengan teman gibah atau teman-teman yang ember atau juga dengan orang-orang yang kurang bisa menjaga amanah suatu titipan. Dalam hal ini titipan curhatan kamu ya. Atau bahkan sama teman-teman yang serasa senasib sepenanggungan sama kamu. Kalau kayak gini kemungkinan agak sulit nemuin solusinya. Karena yang ada malah kepikiran, kok kita samaan sih? Aku juga ngerasain perasaan yang sama seperti kamu. Enggak ya, usahakan jangan. Kalau kamu emang benar-benar fokus pengen menyelesaikan masalahmu, lebih baik cari orang yang benar-benar open mind dan mampu bilang enggak sama argumen-argumen salah yang selama ini kamu anggap benar. Yang kedua, gak usah alay, gak usah berlebihan, gak usah ngeribetin masalah kecil yang gak seharusnya jadi besar. Gini ya, mulailah belajar untuk gak ngedramain setiap masalah kecil yang ada. Kamu harus mulai belajar untuk tahu mana hal-hal urgent yang perlu full attention dari kamu untuk diselesaikan, dan mana hal-hal kecil yang gak perlu sampai full attention dari kamu gitu loh. Ubah mindset kamu bahwa ini masalah kecil, aku pasti bisa nyelesain ini. Kalau masalah udah terlanjur numpuk, ya pilih satu-satu, selesaikan satu-satu. Karena kemampuan untuk menyelesaikan masalah tuh bisa membuat hidupmu jauh lebih produktif dan yang lebih pasti lebih bahagia. Yang ketiga, positive thinking. Stop mikir bahwa gak ada jalan lagi buat menyelesaikan masalah ini. Kamu belum begitu kerja keras buat cari jalan keluar tapi udah motong duluan.
Ajarkan dirimu sendiri untuk lebih open mind. Motivasi dirimu, karena kalau kamu terus-terusan nyerah, ngerasa putus asa mulu, masalah jadi semakin berlarut-larut, semakin gak ada solusi. Yang keempat, gak ada perubahan. Gak berusaha untuk berubah, gak berusaha untuk merubah keadaan. Ini nih yang bikin masalahmu jadi stuck di situ mulu. Awali perubahan dengan komunikasi. Ini penting dan bahkan harus. Seperti contohnya gini. Oke, kita mulai dari awal ya. Aku gak mau kayak gini terus. Maafin aku yang udah mengacaukan segalanya. Mudah ya? Kelihatannya. Hanya saja kamu memang perlu untuk menekan egomu. Minta maaf juga sebenarnya perlu. Terlepas dari kamu yang salah atau bukan. Tapi minta maaf ini memang untuk dirimu dan juga untuk keadaan yang diharapkan semakin membaik. Minta maaf bukan berarti kamu direndahkan di hadapan orang lain. Justru kamu lebih hebat, melepaskan energi negatif yang mungkin selama ini terperangkap hanya dengan kata-kata maaf. Capek ya sebenarnya kalau kita harus pendam-pendam masalah terus. Ngerasa tersakiti oleh suatu hal malah dipendam. Jadinya ngegondok sendiri, lama-lama jadi dendam. Aduh, ribet deh ya urusannya kalau kayak gini. Jangan suka mendem-mendem suatu hal ya. Impactnya ke kamu tuh gede loh. Banyak dari kita melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang, tapi berharap hasilnya malah berubah. Wow. Oke, kita lanjut lagi. Dari beberapa solusi barusan yang aku sampaikan, ada beberapa penjelasan yang perlu kita semua pahami. Kenapa bisa sampai ada orang-orang yang bermasalah atau bahkan berlarut-larut merasa terpuruk? Kau pernah dengar gak sih tentang vibrasi atau getaran yang ditimbulkan oleh kekuatan pikiran kita sendiri? Tentang bagaimana caranya setiap hal yang kamu hadapi itu sebenarnya bisa mempengaruhi segala aspek dalam kehidupanmu. Entah itu fisik, kesehatan, bahkan mental. Yuk, sekilas ya, kita bahas bagaimana reaksi tubuh menangkap segala respon dari dalam maupun luar. Materi ini aku dapat dari Dr. Aisyah Dahlan dan beberapa sumber yang lain. Darah dalam tubuh manusia mengalir membawa nutrisi, vitamin, maupun mineral. Dan peredaran darah ini membawa sel darah merah. Tokoh utama di sini yang berperan adalah zat besi atau magnesium. Zat besi ini dipompa ke seluruh tubuh oleh jantung bersama dengan nutrisi, vitamin, dan mineral yang lain untuk memutari tubuh dan tidak pernah berhenti sampai mereka berputar membuat polarisasi. Sehingga zat besi ini menjadi magnet dalam tubuh. Magnet dalam tubuh tadi membutuhkan sesuatu untuk ditarik. Apa itu? Ya, vibrasi atau getaran. Vibrasi ini terdiri dari getaran energi pada tingkat frekuensi yang berbeda. Getaran yang muncul dari dalam diri dikendalikan oleh pikiran dan hati kita. Seperti contohnya, perasaan, keinginan dan kehendak, suara, benda, bergerak, berjalan, dan lain-lain. Semua ini memiliki getarannya masing-masing. Prinsip getaran ini berlaku untuk semua yang ada di alam semesta, terutama manusia. Getaran yang ditarik oleh magnet tadi membentuk sebuah sinyal yang keluar lewat pembuluh meridian di bawah kulit yang berupa bulatan-bulatan yang berputar ke arah kiri. Nah, kalau sinyal ini berputarnya lancar, maka sinyal yang keluar pun lancar. Dan kalau sinyal ini berputarnya pelan, maka sinyal yang keluar pun juga pelan atau tidak powerful. Nah, sekarang sinyal ini tuh sebenarnya buat apa sih? Sinyal yang keluar dari dalam diri kita sendiri itu sebenarnya buat apa? Gini ya, sinyal ini sifatnya itu untuk menarik apapun yang sesuai dengan yang kita keluarkan dari dalam tubuh. Yang kita ucapkan, yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita kehendaki, dan lain-lain. Sinyal inilah yang memantul ke alam semesta. Bercampur dengan sinyal alam semesta yang ada di sekitar, memantul kembali ke dalam diri kita dengan cara kita menangkap semua informasi dari luar itu. Lalu kita pengaruhi dan kita resonansikan dalam diri sehingga timbullah sikap, perkataan, dan lain-lain.
Jadi, sikap, perkataan, tingkah laku, tutur kata, bagaimana kita merespon suatu hal, apapun itu yang keluar dari diri kita adalah hasil dari manifestasi kekuatan magnet dalam diri, vibrasi energi, sekaligus lingkungan sekitar kita. Kita juga bisa loh meningkatkan vibrasi energi dengan cara berdoa yang baik, memiliki keinginan yang kuat, berpikir hanya hal-hal yang baik saja, makan makanan yang halal dan thayyib, pikirannya diberdayakan dengan maksud memberi otak nutrisi dengan cara banyak belajar, baca buku, menambah pengalaman, meningkatkan kesadaran spiritual agar lebih kuat. Berapa sih sebenarnya frekuensi yang diperlukan agar vibrasi energi semakin meningkat? Magnet dalam tubuh bekerja dengan baik jika frekuensi kita berada di 200 Hz ke atas. Di saat apa sih 200 Hz ke atas itu? Ya, di saat kita sedang semangat. Di atasnya lagi ada perasaan ridho, menerima, dan bersyukur. Lalu di atasnya lagi ada 600 Hz sampai 1000 Hz di level damai. Di saat kita sholat, membaca Al-Quran, sedekah, doa, dan aktivitas keagamaan yang lainnya. Magnet yang bekerja dalam vibrasi sehingga muncul sinyal dari dalam tubuh atau cahaya dari dalam tubuh ini sangat mampu menarik rezeki atau bahkan semuanya. Ya, semuanya, tanpa terkecuali. Hanya saja memang Allah menganugerahkan buffer time atau waktu tunggu bagi kita jika saja ada sinyal buruk dari luar masuk ke dalam tubuh kita. Maka kita masih bisa menghentikannya. Contohnya apa? Contohnya, kita baru melihat sesuatu yang buruk, tapi otak kita langsung terkoneksi bahwa hal itu adalah hal yang buruk. Kok bisa ya otak kita langsung mempersepsikan bahwa hal itu adalah hal yang buruk? Itu tergantung dari seberapa pengetahuanmu dan seberapa tingkat spiritualitasmu. Nah, gimana nih kalau kita nemuin beberapa kasus seperti contohnya orang yang memiliki penyakit penyumbatan darah? Solusinya gimana sih? Ya kita harus jaga pola makan dan juga harus cari antisipasinya. Nah, gimana kalau sama orang yang emosian? Gimana sama orang yang emosian? Gini ya, sinyal yang keluar dari pembuluh meridian tadi kan membawa pesan kita, doa kita, niat kita, dan yang pasti emosi kita, entah itu emosi positif maupun negatif. Untuk yang keluar emosinya negatif, dia memproses setiap sinyal dengan menggunakan getaran atau vibrasi yang berfrekuensi rendah. Masih ingat ya tadi? Sama sinyal yang berputar pelan di pembuluh meridian, maka keluarnya pun tidak powerful. Nah, itu dikarenakan vibrasi yang dikendalikan oleh pikiran dan hati kita menyebabkan lemahnya pola pikir, bahkan sampai kurangnya kesadaran spiritual. Bawaannya suudzon mulu, atau bahkan benar-benar bikin persepsi kita jelek mulu. Dari yang gampang emosian ini, kadang juga bikin dada kita sesek loh. Pernah ngerasa kan, saking emosinya sampai kita tuh nyesek banget. Itu terjadi sebenarnya karena paru-paru juga bisa marah loh. Karena paru-paru dapat pesan dari sinyal kita kalau yang sedang kita hadapi ini adalah aku marah weh. Hei, aku marah. Akhirnya terasa sesak di dada. Jantung berdetak kencang sehingga lambung mengeluarkan asam lambung yang berlebihan, bahkan sampai naik. Ya, itulah mah. Usus pun juga bereaksi seperti terlalu gugup, berimbas sama gerakan peristaltik yang ada di usus jadi terganggu, dan akhirnya jadi diare atau malah jadi sembelit. Sinyal emosi negatif ini juga nggak hanya dirasakan sama diri sendiri, tapi juga terbroadcast keluar. Yang pertama ngerasain ya lingkungan sekitar kita. Contoh kecilnya aja ibu yang emosi. Satu rumah juga pasti merasakan dampak emosinya. Maka dari itu, ibu harus pintar-pintar mengelola emosi. Jangan pernah jauh-jauh dari kegiatan seperti ngaji, belajar, baca buku, melakukan hal-hal yang disenangi. Ya, itulah kenapa ibu perlu me time. Karena memang ibu itu adalah sosok penentu elektromagnetik yang ada di rumah. Sosok penentu elektromagnetik. Sebegitu berpengaruhnya ya seorang ibu. Jadi seperti itu ya kurang lebihnya. Yang pertama rugi ya badan kita sendiri pastinya kalau kita pelihara pikiran negatif.
Jadi solusi di atas seperti jangan ragu buat minta pertolongan, gak usah drama, positive thinking, dan perlu ada perubahan itu sebenarnya relate ya sama apa yang harusnya kita perbuat. Itu sebabnya paling tidak kamu harus punya satu orang teman yang memiliki vibrasi energi yang baik. Lebih bagus lagi kalau kamu mampu memaksakan dirimu untuk membawa diri ke lingkungan yang memiliki vibrasi energi yang positif. Karena mereka akan mampu memotivasi kamu jadi lebih baik lagi. Maka dari itu bener banget ya kalau pepatah bilang kamu kalau main sama penjual minyak wangi ya pasti ikutan wangi juga. Karena emang berpengaruh ya, lingkungan tuh berpengaruh besar banget. Terus tentang sinyal yang mantul keluar tadi, sinyal yang keluar dari dalam tubuh itu sebenarnya juga relate loh sama yang namanya aura tubuh, aura seseorang. Dan juga penyakit-penyakit zaman sekarang kan lebih besar pengaruhnya berasal dari pikiran toh, ya kan? Oke, mungkin segitu dulu ya. Maaf banget nih kalau banyak gangguan di audionya. Kalau kamu punya pertanyaan atau sesuatu yang mau disampaikan, bisa langsung tulis di kolom komentar atau DM ke Instagram aku, oke? Kita bisa diskusi di sini, kita bisa saling kulik-kulik segala hal yang pengen kita tahu. Setidaknya pengetahuan kamu nambah hari ini. Bye, see you on the next video.